Sekarang sudah kelihatan ya presentasi saya. Kalau Kelihatan. sudah kelihatan, oke. Baik, nggak ada masalah ya. Baik, waktu saya 30 menit dan saya akan coba sebisa mungkin tepat waktu ya. Semoga kita tidak berlama-lama juga karena intinya nanti kita akan bahas di level saya adalah introduction Alibaba, tapi kita juga sedikit menyinggung mengenai crisis management. Nah, crisis management hari ini kalau kita bicara crisis, sebenarnya akan ada banyak sekali faktornya. Nah, salah satu yang kita highlight adalah availability atau yang kedua adalah security. Karena kalau kita bicara krisis kan terkait dengan security juga kita kategorikan sebagai ini ya sebuah krisis. Nah, apa kaitannya Alibaba Cloud atau cloud computing dengan crisis management? Yang pasti tentunya ini ada kaitan erat kita bicara mengenai data center dan DRC ya. Tapi hari ini kita start dulu dari introduction mengenai Alibaba Cloud. Buat teman-teman yang sudah sering kali mendengarkan Alibaba Cloud itu seperti apa sih? Siapa siapa pendirinya, kemudian bagaimana sepak terjangnya di Indonesia. Tadi sudah dilihat dari ini ya, dari video-video yang diputar Darlin, mulai dari customer-customer yang sudah kita bawa ke Alibaba Cloud, begitu juga posisi Alibaba Cloud Indonesia sekarang ini seperti apa. Kalau misalkan ada yang bisa jawab, mungkin bisa dikasih hadiah, Darlin. Ini kuisnya agak susah. Pertanyaannya saya muncul di detik keberapa di video tadi? Bercanda. Ini biar seru aja ya, karena di luarnya saya lihat ini dingin. Saya lagi di kantor Alibaba Cloud dan cukup kelihatan keluar ini udaranya dingin sekali karena hujan, mulai macet dan lain. Jadi kita kita agak santai di sini ya, agak santai dan semoga diskusi ini juga bisa bermanfaat. Apa yang kami sharing informasi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, saya akan langsung mulai. Buat teman-teman yang sudah pernah dengar, mungkin biar bisa diingatkan kembali hari ini tentang apa. Jadi yang belum pernah dengar pun, ya silakan, silakan ya, silakan lihat dan juga bertanya kalau memang ada yang mau ditanyakan. Oke, berbicara mengenai Alibaba, Alibaba Group sendiri ini kan cukup panjang perjalanannya. Orang-orang tahu ikon Alibaba Group adalah Jack Ma. Jack Ma, kemudian Alibaba sendiri dikenal sebagai bisnis e-commerce. Tapi pada pada kenyataannya, kalau dilihat dari timeline yang sudah ditunjukkan di slide ini, Alibaba Group mulai di tahun 99 dan mulai bermacam-macam muncul ini ya bisnis unit yang lain seperti Alipay untuk finance, Taobao, ada Alimama Digital Marketing, Tmall e-commerce juga. Dan sebenarnya Alibaba Cloud sudah hadir dari tahun 2009. Jadi 10 tahun sejak berdirinya Alibaba Group, Alibaba Cloud sudah ada. Sebenarnya Alibaba Cloud tadinya dibuat untuk menyokong semua bisnis unit yang ada di Alibaba Group. Nah, dan kita lihat lagi sampai ke depannya, akhirnya sampai tahun sekarang, 2021, banyak sekali perkembangan dan itu diikuti oleh beberapa bisnis unit yang baru. Nah, yang mau saya tunjukkan di sini adalah sebuah bisnis case. Yang di sini adalah bisnis case untuk ini ya, untuk Timo. Ya, yang dilihat di sini ada logo kucing warna hitam, Timo. Dan yang tiap tahunnya, tiap tanggal 11 November, atau yang sering kita sebutkan Double Eleven atau Single Days, ini diadakan sale besar-besaran. Sale besar-besaran ya, sale besar-besaran sama lah kayak kita kalau di Indonesia pasti ada Harbolnasnya, udah nunggu-nunggu gitu dari jam 12 sudah, wah ini harga telepon genggam yang mahal cuma Rp1. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang mengikuti event tersebut, nyari diskon, nyari barang, beli susu, kayak beli beli apapun yang dibutuhkan. Nah, itulah yang terjadi untuk 11 November atau Double Eleven ini. Nah, dilihat di sini, dari tahun ke tahun, gross merchandise value atau GMV-nya semakin bertambah. Kenapa? Karena apalagi dimulai dari tahun lalu, 2 tahun lalu, ketika pandemi mulai menyerang, banyak sekali orang melakukan online shopping. Saya aja mungkin tiap hari bisa aja ada bingkisan gitu, nggak tahu dari mana. Kalau antara saya atau istri saya, kita pasti ada bingkisan kecil, gede, pasti ada aja gitu. Dan inilah yang sekarang menjadi perubahan ya. Nah, apa yang saya mau kaitkan dengan Alibaba Cloud? Kalau dilihat dari festival ini kan, tadi saya bilang ya, kita punya satu sistem, punya satu toko online yang diakses orang gitu, pasti ada server di belakangnya. Yang mungkin kalau sehari-harinya hanya sekitar 15 orang, 20 orang mungkin yang berkunjung gitu ya. Dan tiba-tiba pada suatu waktu, ketika ada event belanja nasional atau belanja yang diskon besar-besaran, itu kita tidak nyangka bisa 1.000-an lebih masuk. Nah, bisa kebayang kalau servernya nggak siap di belakang, jadinya kenapa? Nah, dalam kasus ini sebenarnya belum terkait dengan crisis management, tapi lebih menunjukkan bahwa Alibaba Cloud yang tadinya dibuat memang untuk menyokong bisnis Alibaba Group yang lain, contohnya Tmall ini, bisa dikatakan adalah sebuah ini ya, Alibaba Cloud adalah teknologi atau mungkin cloud computing infrastructure dan platform yang digunakan yang bisa menyokong sampai miliaran miliaran transaksi.
atau di sini bisa dibilang ya miliaran transaksi dari ini ya, dari GMV-nya bisa kelihatan gitu. Nilai transaksi bahkan lebih. Kenapa? Karena untungnya kalau kita bicara cloud computing pasti ada ini ya, ada beberapa benefit yang kita dapatkan seperti skalabilitas, fleksibilitas dan lain-lain. Jadi ini untuk menunjukkan aja bahwa Alibaba Cloud sendiri kita siap untuk hal-hal seperti ini. Mungkin kalau dikaitkan dengan apa yang di Indonesia belum ada yang terlalu ini ya, case-nya yang belum terlalu mengena, tapi ini adalah salah satu kasus di mana teknologi yang digunakan Alibaba Cloud bisa mendukung bisnis unit seperti e-commerce Tmall ini. Oke, nah yang kedua kita bicara security terkait security and privacy. Karena ketika cloud cloud pertama kali diperkenalkan di Indonesia, banyak sekali perusahaan atau customer yang menolak gitu. Kenapa saya harus menaruh data saya, data-data sensitif, data-data yang mungkin rahasia sifatnya, dan harus titipkan ke orang lain. Istilah gitu ya, kita cloud computing hosting seperti layaknya seorang menitipkan data atau sistemnya dipercayakan kepada pihak lain. Makanya dengan beberapa standar yang dimiliki seperti ISO 27001 dan beberapa standar dan policy yang lain, ini menyatakan bahwa keamanan datanya tentunya terjamin dan juga dari sisi privacy, di mana sebagai penyedia jasa, Alibaba Cloud tidak boleh melihat atau mengintip sedikit pun data-data yang dimiliki oleh customer yang menggunakan layanan Alibaba. Oke, dan saya tidak akan bahas banyak di sini juga. Dan kalau kita lihat, nah produk-produk apa sebenarnya dimiliki oleh Alibaba Cloud? Nah, buat teman-teman yang hadir di sini, kalau memang ini ya lebih ke arah teknikal, harusnya bisa lihat bahwa kita bicara cloud computing biasanya dibagi tiga gitu. Ada infrastructure as a service, platform as a service, dan terakhir software as a service. Dari portfolio produk yang dimiliki Alibaba yang saya tunjukkan di sini, ini lebih mengarah ke infrastructure as a service dan juga platform. Nah, saya mungkin akan sedikit bahas sedikit di sini ya, biar kebayang ya. Alibaba tuh punya apa aja sih? Kadang-kadang banyak juga yang nggak tahu gitu Alibaba Cloud itu punya apa. Apakah sekedar kita orang-orang biasanya yang tahu dengan hosting lokal, taunya ini ya virtual server aja gitu? Nggak juga, bukan cuma sekedar itu. Nah, saya bisa mulai dari yang paling bawah. Kalau saya bisa sebutkan Alibaba punya Elastic Compute atau virtual server yang tadi ya, cuma mungkin dari terminologinya berbeda. Kita sebutkan kalau di Alibaba untuk virtual server adalah Elastic Compute Service atau ECS. Nah, ECS ini punya apa aja nih? Sekarang kita bisa auto scaling, ini yang saya bilang tadi ya. Ketika dibutuhkan untuk ini ya, untuk scale out atau memperbanyak resource ketika terjadi traffic yang tinggi, ketika misalnya banyak orang yang mengakses sistem, maka kita bisa set auto scaling. Auto scaling ini akan punya rule berdasarkan apa nih? Apakah ketika CPU-nya menghit 80%, atau parameter apa yang kita bisa set sehingga kita bisa create server, kita bisa tambahkan resource servernya sedemikian rupa ya, jadi tetap mencukupi sebanyak traffic yang masuk. Nah, dan yang mungkin sekarang-sekarang ini kalau dari teman-teman sekalian rekan-rekan yang hadir di sini ya, mulai familiar juga dengan kontainer atau Kubernetes, maka sebenarnya dari Alibaba Cloud juga sudah mendukung arsitektur tersebut. Nah, kalau saya bergerak sedikit ke sebelah kanan ya, mungkin langsung ke storage, karena ini yang paling penting biasanya adalah resource complete. Kita tahu ada RAM, ada CPU core-nya gitu, virtual core-nya. Dan berikutnya menentukan adalah storage. Storage, saya yakin saat ini kita tahu ya, kalau misalkan cloud disk yang pasti nempel ke servernya, itu sudah wajib. Tapi kita juga punya pilihan object storage yang dimana kita bisa menyimpan berbagai macam tipe file, kita berbagai macam file. Apapun bentuknya, yang kita bisa simpan secara terpisah di luar dari server-server yang sudah kita pakai di Alibaba Cloud. Nah, kalau kita masuk ke berikutnya juga di bagian network, sebenarnya ini menunjukkan bahwa di area network pun kita punya banyak pilihan, mulai dari contohnya kalau kita memang butuh NAT gateway atau sampai VPN gateway, atau kita butuh load balancer ya, kita butuh load balancer yang kita tidak bangun sendiri, Alibaba Cloud sudah punya layanannya. Dan yang menjadi sorotan di sini adalah Express Connect. Express Connect ini apa? Express Connect ini adalah dedicated line, jadi jalur khusus antara data center yang dimiliki oleh customer ke data center yang dimiliki oleh Alibaba. Nah, kenapa saya highlight Express Connect? Karena ini akan ada kaitannya dengan slide-slide berikutnya di mana kita berbicara mengenai crisis management. Ini adalah salah satu jalannya. Oke? Kalau saya naik sedikit, kita masuk ke database dan big data and AI. Ini kita punya di area data intelligence atau data platform yang dimiliki oleh Alibaba. Ya, mungkin tadi ya di bagian bawah, kalau bisa lihat ada ECS virtual server yang saya bisa install apa aja di sana, termasuk database. Maka sebenarnya untuk memudahkan, Alibaba Cloud sudah punya platform database yang sudah terdaftar di sini.
Kita mulai database engineer dari MySQL atau Microsoft SQL Server, PostgreSQL, ada juga MariaDB, Redis, MongoDB. Ada banyak sekali jadi beberapa database engine yang sudah tersedia di Alibaba Cloud. Jadi yang kita pikirin adalah saya tinggal bayar, saya udah pakai, saya nggak perlu mikirin perlu high availability, configuration seperti apa, dan license yang terutama ya, kalau kita bicara MySQL, Postgre, yang mungkin open source, nggak masalah. Tapi ketika saya masih pakai Windows Server, saya harus pakai Microsoft SQL Server. License-nya gimana nih kalau saya pakai di Alibaba? Tidak perlu dipikirkan karena semuanya sudah termasuk dalam biaya bulanannya. Dan yang paling menarik sebenarnya di sini ada beberapa tools ya, ada beberapa tools yang saya bisa highlight terhadap transfer service yang mungkin akan dibahas di sesi selanjutnya oleh rekan saya Roy. Ya, kebetulan beliau sudah datang tapi belum join ke Zoom. Uh, jadi nanti kita akan bahas lebih teknis lagi pelaksanaan teknis seperti apa. Ditunggu ya. Jadi ditunggu untuk sesi berikutnya. Oke, kalau sampai ke level big data dan AI, level big data dan AI, kita bisa lihat sebenarnya ada banyak sekali di sini komponen yang tidak perlu saya bahas satu persatu. Tapi ketika kita punya kebutuhan seperti data warehouse atau machine learning, sebenarnya semua yang di sini kita bisa berdayakan. Ini pakainya untuk apa? Apakah sekedar dia dalam proses ETL ya, dalam proses ETL atau kita visualisasi datanya? Sebenarnya semua di sini. Contohnya kalau saya bisa bilang di sini ada produk QuickBI atau DataV. Nah, ini sebenarnya adalah bagian untuk visualisasi data untuk reporting ya. Biasanya orang-orang tahunya dengan dashboard. Dashboard data, dashboard business intelligence. Nah, ini bisa kita dapatkan juga. Jadi ada pengolahan sampai penampilan reportnya di Alibaba Cloud. Bahkan untuk rekan-rekan sekalian yang mungkin lebih familiar menggunakan misalnya Tableau atau tools reporting yang lain, sebenarnya kita bisa juga integrasikan. Oke, sampai di sini, jadi ada dua ini, kita sudah bicara dari sisi infrastruktur dan juga platform. Saya akan menaik sedikit, apalagi sih yang disediakan oleh Alibaba Cloud. Nah, yang pertama adalah middleware untuk message queuing, dan yang pasti kita juga punya video and traffic ya, video and traffic. Video and traffic ini bisa saya sebutkan ini adalah satu platform untuk media dan entertainment, dan sebenarnya customer-nya bukan harus melulu dari media dan entertainment. Contohnya, kita punya Apsara Video on Demand. Video on Demand ini sekarang kalau tahu Netflix, kalau tahu Disney Plus, View, itu semua adalah layanan video on demand. Di mana ada storage yang terlibat, kemudian kita punya player, dan kita bisa nonton dengan resolusi yang berbeda. Nah, seperti itu. Kita sudah punya, Alibaba Cloud sudah punya platformnya untuk bisa mengarah ke sana. Yang bagian kedua adalah Apsara Live Video. Lawan atau misalnya padanan dari video on demand adalah ketika kita menonton live streaming atau live show gitu ya. Nah, ini juga sama. Salah satu customer kami, contohnya MNC gitu ya, pernah juga menggunakan Apsara Live Video untuk streaming beberapa acara ya. Jadi nggak semua, tapi beberapa acara yang live sifatnya menggunakan platform ini. Oke, CDN juga part penting dari ini ya, kita ngomongin casing content delivery network. Kita bicara untuk video ataupun mungkin sekedar website, e-commerce, di mana pasti kayak contohnya kayak e-commerce yang ada di Indonesia pasti kan punya katalog ini ya, katalog produk ya, ada gambar-gambar produknya, itu disimpan seperti apa. Sebagaimana supaya tetap bisa diakses secara cepat. Makanya kami juga menyediakan layanan CDN yang sebenarnya di Indonesia sendiri CDN kita sudah punya 26 edge server atau points of presence yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Oke, apa kaitannya dengan traffic? Traffic, balik lagi nih, tadi sudah tahu ya, sudah tahu ada beberapa produk lagi dari Baba, sekarang SMS. Kita bicara SMS, sudah pernah tahu kan kalau kita sekarang kayaknya SMS itu nggak dipakai lagi salam-salaman karena mungkin udah lari ke WhatsApp, Telegram. Tapi SMS di sini masih bisa digunakan juga untuk autentikasi, OTP, one time password ya, makanya kita juga punya layanan SMS, bukan hanya OTP, tapi juga notifikasi atau mungkin ada kegiatan marketing yang kita butuhkan, kita blast ke orang lewat SMS. Jadi SMS masih tetap bisa digunakan ya. Nah, selain SMS juga traffic kita punya blast email atau istilahnya direct mail di Alibaba Cloud. Jadi dari produk-produk ini bisa kebayang gitu ya bahwa sebenarnya semua service yang disediakan oleh Alibaba sebenarnya cukup banyak, itu bukan hanya virtual server melulu, traffic, storage dan network aja, tapi cukup bervariasi sehingga kita mungkin bisa kepikiran apa nih yang bisa saya lakukan ketika saya move to Alibaba Cloud. Oke, yang terakhir mungkin yang saya bisa sebutkan di sini area security. Tadi dari video bahkan sudah disebutkan Darlin, kita punya scrubbing center. Kenapa gitu? Karena contohnya scrubbing center selama ini pasti ada kaitannya dengan DDoS attack.
ya, dengan DDoS attack gitu ya. Jadi scrubbing center sekarang kita punya satu di Indonesia untuk melakukan atau membersihkan traffic yang masuk sebelum diteruskan ke data center yang ada di region Indonesia. Nah, produk security apa aja sih? Nah, dan kenapa ada produk security gitu di sini ya? Produk security kita cukup lumayan banyak. Kenapa? Bukannya tadi ada satu slide mengenai security and privacy. Nah, itu dari infrastruktur Alibaba Cloud-nya sendiri. Tapi ketika kita berbicara saya build atau saya membangun sebuah platform atau sebuah aplikasi di atas Alibaba Cloud yang bertanggung jawab terhadap security itu di situ siapa? Nah, itu adalah di level customer. Nah, untuk menjaga security di level tersebut, kami punya beberapa produk juga. Mulai yang paling ini ya, paling populer anti DDoS, kemudian web application firewall, atau mungkin SSL certificate. Jadi ada banyak sekali, tergantung dari aspek mana kita mau mengamankan platform yang kita build di atas Alibaba Cloud. Nah, ini bisa bayang ya. Jadi sebenarnya cukup lengkap gitu bicara produk portfolio Alibaba Cloud. Jadi mungkin kebayang juga nanti ketika saya mikirkan, ketika saya memutuskan untuk berbicara mitigation atau mungkin crisis management, ada hal-hal apa yang perlu saya perhatikan dan apakah itu available di Alibaba Cloud. Oke, saya akan langsung ke slide berikutnya. Nah, kalau kita bicara secara global, Alibaba Cloud sudah punya banyak sekali lokasi ya. Dan yang kita highlight di sini adalah daerah sini, di Jakarta. Ini sebenarnya namanya region Jakarta, tapi belum tentu juga data center ada di semua di Jakarta gitu ya. Dan menjelaskan aja bahwa di Indonesia kita menyebutkan region Jakarta, dan ini adalah salah satu dari semua data center yang tersebar di seluruh dunia. Oke, kalau di Indonesia seperti apa? Tadi juga ini muncul di video nih. Saya tinggal rangkumin jadi anaknya gitu ya. Data center Alibaba Cloud kita sudah ada dari 2018. Kemudian data center kedua di Januari 2019. Bahkan pada tahun lalu, sebelum kita launching data center ketiga, Alibaba Cloud sudah launching duluan scrubbing center yang tadi ya, kaitannya dengan security. Dan kalau kita gambarkan, ini ilustrasi aja, ilustrasi bukan berarti zona A ada Jakarta Barat, zona C di utara, kemudian yang satu lagi antara perbatasan timur selatan. Tapi ini menggambarkan saja bahwa di region Jakarta dengan 3 data center yang dimiliki oleh Alibaba Cloud, jaraknya kurang lebih 30 km, dan ini biasanya yang kita pikiran gitu ya, kalau misalkan saya mau punya strategi, saya punya DRC, saya punya DC DRC, ini memungkinkan atau enggak? Tentunya memungkinkan karena dengan jarak yang ini ya, jarak lebih dari 30 km, ketika terjadi force major atau disaster, maka tentunya ini bisa disupport oleh Alibaba Cloud. Nah, yang zone mana yang jadi DC, zone mana yang jadi DRC itu bisa diputar-putar sesuai dengan skenario kita. Karena nanti kita akan bahas lagi di slide-slide berikutnya ya. Oke, dan saya rasa cukup untuk slide ini. Kita bicara 3 data center ya. Kalau mungkin ada quiz, ingat-ingat ada 3 data center di Indonesia. Oke. Sekarang kita masuk ke topik tadi yang lebih dikaitkan lagi setelah saya memperkenalkan mengenai Alibaba Cloud, seperti apa Alibaba Cloud Indonesia. Sekarang kita masuk ke topik yang ada kaitannya dengan crisis management yang berikutnya, technical-nya akan dibahas oleh rekan saya Roy. Kita bicara disaster recovery, apa sih penyebabnya? Yang pertama, update yang tiba-tiba, yang kita nggak tahu. Ini jangankan yang level server ya, level personal aja tiba-tiba, apa nih ada Windows update, pasal klik, ternyata dia refresh atau restart laptop atau restart PC. Ini kebayang ya kalau misalnya kita aja yang personal aja, aduh ini kenapa sih harus reset? Kebayang kalau kita nggak mengharapkan update terus kita lakukan di level server yang banyak orang mengakses. Oke, yang kedua virus atau bug ya. Ini juga bisa dikategorikan sebagai penyebab disaster. Yang ketiga serangan hacker atau serangan dari luar. Yang keempat mungkin bisa dikaitkan dengan kejadian yang baru terjadi beberapa bulan terakhir, kebakaran atau bahkan sampai level ledakan. Server failure, kegagalan server bisa macam-macam gitu. Bisa jadi apakah ini kernel panic gitu ya, kalau pakai Linux ya, tiba-tiba ini server kenapa restart sendiri gitu. Padahal saya nggak ada schedule restart. Power outage ini yang paling bahaya juga gitu. Kita kadang-kadang terlalu fokus terhadap faktor yang di dalam aplikasi atau di dalam sistemnya sendiri, di dalam servernya, tapi kadang kita lupa bahwa listrik atau tenaga atau listrik ini di sini ya adalah salah satu faktor penting ya. Sama juga semua elektronik kalau tidak ada listrik pasti tidak akan menyala. Dan yang terakhir adalah human errors. Ini yang semuanya udah oke gitu ya, semuanya udah jalan dan tiba-tiba ternyata ada kesalahan, mungkin salah pencet. Kayak pengalaman saya dulu ya, saya sempat beberapa tahun yang lalu gitu ya, belasan tahun yang lalu saya pernah bikin script, salah bikin script, menghapus seluruh isi directory dari server. Itu sih parah. Itu salah satu contoh disaster. Kebayang, untungnya masih bisa diselamatkan dengan replicate dari server sebelahnya.
Oke, jadi kalau kita kita sebutkan disaster recovery itu apa? Kita udah tahu disaster apa, sekarang disaster recovery. Disaster recovery di sini disebutkan bahwa ini adalah area dari ini ya, security planning. Bagaimana kita mengamankan atau kita melindungi organisasi atau perusahaan kita dari efek-efek negatif atau yang seperti saya sebutkan di sebelah kiri ini. Nah, kalau kita punya disaster recovery yang baik, strategi yang baik, sudah pasti kita juga bisa cepat recover, cepat kembali menjalankan server-server yang tadinya down, sistem yang down, customer udah para marah-marah gitu kan, kita secepatnya bisa recover. Dan di sini pasti, kalau kita bicara mengenai disaster recovery, ada dua hal yang penting, yaitu kita bicara mengenai RPO dan RTO. Nah, RPO, Recovery Point Objective, secara singkat saya jelaskan, RPO ini adalah berapa data yang hilang, atau berapa banyak data yang hilang ketika terjadi disaster sampai akhirnya kita bisa recover. Jadi bisa kita toleransi berapa nih RPO-nya nih. RPO 1 jam, berarti saya relakan 1 jam hilang datanya ketika terjadi disaster. Dan yang kedua adalah RTO. Secara simpelnya bisa disebutkan RTO ini adalah berapa lama kita bisa recover sampai semuanya naik lagi. Jadi ketika terjadi poin bencana di tengah, kita lihat ke belakang berapa data yang saya bisa toleransi untuk hilang, itu RTO. Dan ke depannya adalah, ini berapa lama nih saya bisa recover, saya bisa naikin semua sistem supaya aktif kembali. Oke? Dan kaitannya dengan RTO dan RTO di disaster recovery, kalau kita lihat, oke, lihat di bawah ya, RTO dan RTO. Mulai kalau misalkan semakin rendah RPO dan RTO yang kita harapkan, maka berbanding lurus juga berbanding lurus dengan cost-nya. Karena sudah pasti kalau kita mau, wah saya pokoknya kalau terjadi disaster, saya langsung switch, langsung nyala saat itu juga. Sepersekian detik. Nah, semakin seperti itu, maka cost atau biaya yang kita gunakan pasti juga akan lebih besar. Kenapa? Pasti akan ada pengaruh. Contohnya kayak ada berapa server yang standby. Servernya standby itu harus dinyalain lagi atau memang udah nyala terus. Kalau nyala terus pasti ada konsumsi listrik, ada juga biaya maintenance atau biaya apapun yang terkait dengan operasional server tersebut. Jadi bisa kebayang ya, semakin kecil RTO dan RPO-nya akan menghasilkan biaya juga yang semakin besar. Nah, dan kalau di sini dilihat ada beberapa contoh skenario-nya. Kalau backup recovery itu paling simpel kan, saya backup malam ini, tiba-tiba besok pagi terjadi disaster, ya berarti saya harus melakukan misalkan ada ya recover dulu datanya, kita restore kembali semua data dari hasil backup, dan itu butuh waktu berjam-jam. Kemudian ada warm standby atau multi-site. Nah, multi-site ini paling mahal. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, saya memutuskan, oke, saya akan menggunakan beberapa situs yang banyak, ada beberapa situs sekaligus, yang dimana saya harus maintain semuanya nyala. Betul memang, ketika misalkan terjadi disaster, maka dia langsung dioper ke site sebelahnya. Dan ini tentunya dengan kondisi seperti itu, bisa kebayang ya, cepat RTO dan RPO-nya bisa rendah sekali, tapi ya biayanya jadi tinggi. Bukan berbanding lurus, ini berbanding terbalik jadinya ya. Harusnya RTO dan RPO rendah, kemudian cost-nya jadi naik, berbanding terbalik. Oke, kita berbicara berikutnya ya. Kalau kita kaitkan dengan cloud, dengan Alibaba Cloud, bisa nggak sih kita punya disaster recovery di level cloud? Ya sangat, ini pastinya sangat memungkinkan ya. Kita tahu ada beberapa skenario disaster recovery. Yang pertama ya, on-premise ke on-premise. Ini yang dulu banget nih, sebelum kita ngomong zaman-zaman cloud masuk gitu ya. Yang pasti kayak contohnya banking itu kritikal kan. Mati sepersekian detik, orang-orang ngomel nih transaksi ATM, teller dimanapun, itu bisa berpengaruh dan bisa kerugian bisa miliaran. Nah, ini yang dulu ya, kita ngomong on-premise ke on-premise, dari satu situs ke satu site yang lain, di mana dua-duanya masih punya sendiri, yang di-manage sama customer. Nah, kita juga punya yang skenario kedua adalah bagaimana kalau misalkan saya punya semua infrastruktur saya adalah di cloud. Jadi sebenarnya kayak tadi ya, kalau masih ingat tiga lokasi data center tadi, memungkinkan nggak sih kalau misalkan saya semuanya taruh di cloud? Bisa aja. Contohnya di Alibaba Cloud, saya punya di zone A sebagai data center, dan nanti saya akan punya disaster recovery di zone C atau zone B, atau bagaimanapun kombinasinya. Intinya saya punya dua zone yang berbeda, dan saya deploy infrastruktur yang kurang lebih sama, mau 1:2 atau 1:4. Intinya kalau terjadi apa-apa di salah satu tempat, masih bisa swing, masih bisa ini ya, masih bisa switch over ke data center yang lain. Nah, yang tengah-tengah gimana gitu? Dalam journey yang sekarang orang-orang mulai digitalisasi, bukan hanya bicara migrasi, tapi ketika kita bicara disaster recovery, sebenarnya saat ini banyak sekali skenario. Kalau saya mungkin dari manajemen levelnya bisa bilang, wah kalau ke cloud nanti ribet gini-gini. Bisa nggak saya tetap maintain? Jadi production, semuanya data center tetap ada di on-premise customer. Tapi ketika nanti terjadi disaster, gampangnya enakan kemana? Mending saya ke cloud.
Nah, itu yang dilakukan ya. Nah, kalau kita bicara dengan skenario seperti ini, Cloud DR ya, kita bicara disaster recovery center kita ada di cloud, untungnya apa? Yang pertama cost saving. Cost saving, kebayang gitu ya kalau misalkan tadi ya kita di on premise ya, level on premise ya, data disaster recovery center-nya. Saya harus maintain gedung, sewa pekerja di sana, security fisik, kerangkeng, kemudian kita bicara rack server, bayar listriknya, bayar coolingnya, belum kita ngomong ini ya, cabling, raise floor, macam-macam faktor yang harus kita ambil. Sedangkan kalau kita bicara cloud DR, nggak usah dipikirin deh, kita yang penting tahu bayar servernya berapa lama gitu. Yang kedua, more data backup location option. Nah ini tadi kan, zone-nya ada banyak, ada 3 di Indonesia. Saya mau backupnya ke lokasi yang mana, yang paling dekat kah atau yang seperti apa. Yang ketiga, easy to implement, yang pasti iya, dan sudah include dengan high reliability. Jadi, bayangkan kalau di on-premise kita nggak tahu terjadi, ternyata ada tikus gigit kabel di disaster recovery center di RC-nya. Ketika mau terjadi disaster di data center, mau switch over, loh, ini kok nggak bisa? Nah, kalau kita bicara di cloud, ini pasti sudah ada SLA-nya, di mana kalau kayak Alibaba Cloud, untuk SLA-nya kita punya 99,9975% ya untuk availability-nya. Dan yang pasti scalable dan juga available. Itu yang paling penting. Saya mau start taruh dulu 1/10 atau jangan 1/10 nanti terlalu rendah, 1/4 dari ini ya spesifikasi di data center. Saya mau di disaster recovery center-nya. Boleh nggak? Boleh juga gitu. Tapi sering kita lihat, wah ini kayaknya kita harus sering-sering nih, sering-sering testing DRC kalau mungkin data center sering mati. Jadinya kita bisa ini ya, kita bisa buat scale yang tepat dengan skenario atau policy dan kebutuhan perusahaan. Oke, yang terakhir mungkin kita lihat adalah sekarang plannya gimana nih? Saya mau merencanakan cloud DR. Ini dari overview-nya dulu. Yang pertama kita tahu dulu ya, kita tahu infrastruktur kita tuh resikonya apa aja nih yang bisa kejadiannya. Apa aja faktor-faktor tadi, mungkin bisa dilihat ada beberapa faktor yang saya sebutkan termasuk human error. Kira-kira apa saja yang bisa mempengaruhi dan menjadikan disaster. Yang kedua adalah kita harus punya business impact analysis, termasuk ngomongin yang paling penting, kenapa saya selalu highlight, adalah RPO dan RTO. Saya pernah nih ketemu, ngobrol sama orang gitu, Pak, kita butuh cloud DR. Oke, RPO dan RTO yang diharapkan berapa, Pak? Mereka nggak tahu. Nah, bagaimana kita bisa menyarankan solusinya kalau mungkin dari customer sendiri nggak tahu gitu. Wah, saya kalau 1 jam mati, nggak apa-apa kali ya, gitu kan. Kalau minimal udah tahu, wah, saya 15 menit mati, nggak apa-apa, Pak. Kasih aja solusi. Yang penting 15 menit nyala lagi, atau 15 menit data hilang. Setidaknya udah tahu dulu, kita set dulu. Kalau terjadi disaster seperti apa, dan RTO. Jadi jangan sampai orang IT-nya dimarahin gitu kan. Loh ini kenapa nih? Kok katanya ada di RC, tapi lama banget startnya. Nah, balik lagi kita harus manage ekspektasi di situ. Yang ketiga dan seterusnya saya yakin ini juga gampang gitu ya, kita bicara DR plan, kita maunya seperti apa. Ketika terjadi pastinya harus ada SOP atau prosedur yang sudah disiapkan. Kemudian yang keempat, build your DR plan with cloud. Kalau memang ini ya, kita melihat kembali faktor-faktor advantage di sebelah kiri, bahwa kita bisa lihat kalau saya consider ke cloud DR, apa yang harus saya perkirakan, apa yang harus saya siapkan. Dan yang penting sebenarnya nomor 6. Orang-orang yang saya tahu kebanyakan kita udah punya DRC, ya udah, tapi nggak pernah dites. Nggak pernah, padahal ini cukup kritikal gitu. Ketika kita benar-benar memastikan kan, yang kemarin itu yang di sana sudah update atau enggak nih. Jangan-jangan versi di DC dan versi DRC berbeda ketika saya switch over, ada disaster, jadi bubar. Ternyata nggak kompatibel, nggak jalan, ini kok bisa nggak jalan, ini kok nggak ada standby. Nah ini juga kita harus testing, kita harus buat plan-nya. Apakah saya secara reguler atau secara berkala harus testing 15 bukan 15, mungkin sebulan sekali, 1 kuartal 1 kali, 1 tahun sekali. Ini balik lagi, seberapa kritikal bisnis kita. Semakin kritikal pasti kita kan was-was gitu kan. Kita testing deh, weekend trafficnya kurang. Oke, kita testing switch over dan switch back. Nah, saya rasa ini kalau kita bicara cloud DR, mungkin mulai kebayang apa yang disediakan Alibaba, apa yang sudah dimiliki oleh Alibaba Cloud Indonesia saat ini, dan berikutnya adalah gimana kita planning menuju ke sana gitu. Kalau yang saya kepikiran, saya harus punya cloud DR. Gimana caranya? Kita ngobrol. Oke, yang berikutnya saya rasa sampai situ mengenai crisis management. Waktu saya juga tinggal kurang dari semenit, tapi saya akan percepat ya. Mungkin teman-teman yang ingin tahu belajar lagi selain crisis management, saya yakin Darlin sering. Kalau pernah ketemu Darlin, berarti tahu kita punya komunitas TikTok. Ya nanti bisa minta Darlin juga supaya join ke sini, bisa dapatkan info-info webinar atau info event-event yang berikutnya yang ya mungkin akan lebih seru juga ya, lebih seru juga dari yang hari ini. Dan sedikit lagi, ini adalah presence Indonesia, di mana beberapa customer kami yang saya bisa disebutkan ini adalah logo-logo yang bisa kami tampilkan. Walaupun sebenarnya kenyataannya
customer yang dimiliki oleh Alibaba Cloud sudah lebih dari ini. Dan industrinya bervariasi, FSI, retail, internet, media, entertainment, atau misalkan yang BUMN, pendidikan, semuanya ada menggunakan Alibaba Cloud. Oke, dan saya rasa itu dulu, biar nanti teman saya atau rekan saya Roy yang akan menjelaskan lebih. Tadi kan udah kepikiran, saya mau Cloud DR, oke, Alibaba bisa mendukung saya Cloud DR. Berikutnya bagaimana saya menuju ke sana gitu, menuju ke sana bagaimana caranya secara teknis. Oke, saya rasa itu sekian dari saya, dan sekali lagi ini adalah slogan kami, Go Digital with Alibaba Cloud. Terima kasih, selamat sore. For the next session, we will have Mas Roy, Muhammad Roy Hibun. Jadi beliau adalah Solutions Architect dari Alibaba Cloud. Dan Roy akan sharing mengenai best practice of disaster management structure dan juga like product showcase recommendations apa aja sih yang bisa digunakan nih di Alibaba Cloud. Halo Roy. Halo Darlin, terima kasih. Mungkin perkenalan sedikit dulu nih Mas Roy, bareng teman-teman. Oke. Ya, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Muhammad Rohibun, atau biasa dipanggil Roy. Role saya di Alibaba Cloud Indonesia sebagai Solution Architect. Jadi kalau diskusi dengan saya biasanya lebih ke arah teknis ya. Nanti solusi apa yang akan kita kembangkan dilihat dari sudut pandang teknis. Kayak bisa jadi product mapping, kemudian desain arsitekturnya seperti apa, nanti komponen cost-nya seperti apa. Nah, kira-kira saya lebih banyak diskusi ke area situ gitu ya. Nah, khusus untuk sore ini, kita coba akan membahas mengenai disaster recovery. Kira-kira kalau kita mau membangun solusi DR menggunakan Alibaba Cloud, atau jika workload kita sudah ada di Alibaba Cloud, itu seperti apa? Oke? Bentar ya, saya share screen dulu. Oke, screen saya sudah kelihatan ya? Udah. Oke, terima kasih. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Mas Arthur ya, ada dua komponen yang harus kita tentukan sebelum kita menentukan disaster recovery solution. Oke, pertama adalah RTO, yang kedua adalah RPO. Nanti dari RTO dan RPO ini tidak hanya akan mempengaruhi cost yang kita butuhkan untuk membangun suatu DR solution, tetapi juga akan mempengaruhi desain dari DR solution yang akan kita bangun. Desainnya, kemudian juga services atau komponen apa aja yang harus kita gunakan untuk mendapatkan RTO, RPO yang kita inginkan. RTO, RPO dimulai dari angka 0. 0 artinya tidak ada data loss sama sekali, tidak ada application outage sama sekali. Begitu site kita down atau outage, ini langsung di-recover ke site lainnya. Tanpa user aware kalau sebenarnya ini DC kita sudah di switch over atau di file over dari satu DC ke DC lain. Ini kalau RTO dan RPO-nya 0. RTO, Recovery Time Objective, adalah seberapa cepat aplikasi kita, jika terjadi outage, ini akan bisa diakses lagi. Saya ambil contoh. Misalkan jam 12 siang, tiba-tiba data center kita kebakaran. Kemudian server kita nggak bisa diakses sama sekali nih. Nah, waktu yang diperlukan agar aplikasi kita itu bisa diakses kembali, itu disebut dengan RTO, Recovery Time Objective. Bisa 0, artinya langsung file over tanpa ada jeda sama sekali, bisa 10 menit, bisa sehari, atau bahkan bisa lebih dari 1 hari. Yang menentukan apa? Yang menentukan ya kebutuhan kita, kebutuhan bisnis kita. Seberapa critical bisnis aplikasi yang kita miliki untuk menunjang bisnis. Kalau misalkan aplikasi kita berupa e-commerce, di mana e-commerce ini setiap detiknya mendatangkan revenue bagi kita, atau aplikasi kita itu diakses oleh users dan ini sangat kritikal, misalkan untuk anything lah,
Misalkan layanan masyarakat, misalkan ini government, misalkan, di mana kalau terjadi outage akan mempengaruhi seluruh layanan di kemasyarakatan, atau misalkan transportasi menjadi kacau gitu ya. Maka website yang seperti ini yang sangat kritikal, yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat atau perusahaan kita, maka sebisa mungkin RTO dan RPO-nya itu 0. Kemudian RPO apa sih RPO? Simpelnya adalah jeda waktu jangka waktu kita kehilangan data pada saat outage itu terjadi. Saya ambil contoh, misalkan pada jam 12 siang data center kita terbakar, otomatis data center kita terbakar dan mempengaruhi server kita rusak dan nggak bisa di-recovery. Pertanyaannya adalah, pada saat kita merecover data, let's say kita punya copy atau backup, ini data kita itu terupdate berapa lama sih sebelum terjadi kejadian? Bisa kita punya real time data, artinya 100% sama dengan data 100% sama dengan data pada saat outage itu terjadi, atau bisa jadi data copy data kita itu hanya mengcopy data kita 1 hari yang lalu atau 4 jam yang lalu. Ini yang disebut dengan RPO. Nah, RTO dan RPO nanti akan mempengaruhi cost dan juga mempengaruhi solusi dari DR yang akan kita bangun. Ada 4 terkait dengan RTO dan RPO. Pertama, backup dan recovery. Ini secara cost lebih rendah secara cost, namun secara RTO dan RPO ini akan lebih tinggi. Misalkan kita membackup data kita misalkan dengan snapshot atau dengan third party tools yang lainnya, backup ini kan tidak dilakukan terus-menerus. Ini biasanya by schedule, sehari sekali atau sehari 2 kali gitu kan. Nah, pada saat terjadi outage, untuk mengembalikan data dari backup sampai bisa diakses kembali, ini makan waktu. Kita mesti download katakanlah, kita mesti import, atau misalkan kalau dia itu database yang di backup adalah SQL filenya gitu ya, kita mesti copy ke servernya, diimport, baru kita tes. Ini Edian akan makan waktu yang lebih lama. Kemudian ini untuk recovery time-nya ya. Kemudian recovery point-nya. Karena backup ini running-nya sehari sekali, maka pada saat terjadi outage, maka kemungkinan data yang kita simpan pada latest backup ini adalah paling lama 24 jam yang lalu kalau kita menjalankan backup-nya itu sehari sekali. Backup itu jalan setiap jam 12 malam. Tiba-tiba jam 11 malam besoknya ada outage. Artinya kita masih punya data tapi terupdate pada 23 jam yang lalu. Atau outage-nya jam 8 pagi. Maka kita bisa merecover data kita dengan latest update 8 jam yang lalu. Ini yang mempengaruhi RPO-nya. Dengan backup dan restore, kita akan mendapatkan RTO dan RPO yang tinggi, tetapi secara cost ini paling rendah. Kemudian di sini ada pilot light, di mana kita sudah menyiapkan infrastruktur kita, tetapi kondisinya masih mati. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh di situ. Kemudian ada warm standby, ini sudah siap, tetapi secara kesiapan juga sudah lebih tinggi. Nanti secara cost lebih tinggi juga, RTO dan RPO-nya otomatis lebih rendah. Yang terakhir ada multi-site atau active-active, di mana kita membuat satu aplikasi yang dia di-hosting di 2 data center yang terpisah. DC DRC ini sama-sama production gitu ya, sama-sama menerima traffic. Katakanlah ini DC A, DC B. Nah, cluster dari aplikasi kita itu sudah dibangun yang melibatkan 2 DC. Oke.
karena melibatkan dua DC sama semua diakses, ini kalau outage, maka masih bisa dilayani oleh DC yang lain, walaupun dengan performance yang lebih rendah ya, tapi at least tidak outage sama sekali. Ini kira-kira perbandingan antara bukan perbandingan ya, ini gambaran mengenai RTO dan RTO dan strategi yang bisa kita gunakan untuk menentukan desain DR yang kita inginkan. Tentunya mesti mempertimbangkan cost yang akan kita alokasikan juga untuk solusi seperti ini. Nah, kita nanti akan bahas produk apa aja sih yang bisa kita gunakan dari Alibaba untuk membangun suatu solusi DR ya, baik itu backup and recovery, pilot light, warm standby maupun multi-site DR. Oke, berikutnya tadi Mas Arthur sudah jelasin bahwa kita sudah Alibaba Cloud di region Indonesia ini sudah memiliki 3 data center, di mana ketiga data center ini sudah terpisah dengan jarak lebih dari 30 km. Selain terpisah secara jarak, kita juga masing-masing data center ini juga sudah terkoneksi secara private dengan latency yang sangat rendah, hanya antara 10 sampai 30 milisecond. Nah, impact-nya apa terhadap solusi DC DRC yang akan kita terapkan? Impact-nya adalah pada saat kita memiliki workload di Alibaba, maka ini sudah memberikan satu langkah yang mempermudah kita untuk membuat aplikasi kita ini lebih tinggi availability-nya. Kita sudah tidak perlu lagi membangun 2 data center yang terpisah, tidak perlu lagi membuat satu koneksi dari satu DC ke DC lainnya. Oke. Dari Alibaba sudah menyiapkan, tinggal kita nih sebagai customer mau memakai atau enggak. Oke. Ini dari sudut pandang lokasi, dari sudut pandang data center. Kemudian, kalau workload yang kita bangun semuanya ada di Alibaba Cloud, let's say produksinya sudah ada di Alibaba Cloud, maka ini juga akan mempermudah strategi DR atau DRC yang akan kita bangun. Baik itu menggunakan backup dan restore, atau menggunakan bahkan sampai dengan active-active. Saya ambil beberapa contoh. Misalkan kita membangun satu server menggunakan ECS. Saya pengen backup dan restore. Apa sih solusinya? Di Alibaba Cloud kita sudah ada snapshot, di mana dengan snapshot kita bisa membackup server kita di level block storage, sehingga nanti kalau misalkan terjadi sesuatu dengan server kita bisa merestore keseluruhan dari disk kita. Atau juga kita bisa menggunakan ECS image. Kita akan copy keseluruhan servernya, tidak hanya partial disknya, sehingga nanti pada saat terjadi DR, kita bisa create, bisa launch server baru yang totally sama pada saat image ini dibikin. Totally sama pada saat image ini dibikin, artinya datanya juga merefer ke data pada saat image itu dibikin. Karena ini solusinya backup, cost-nya rendah, cuma RTO-nya yang lebih tinggi. Namun, kalau kita pengen bangun aktif-aktif DC DRC nih, menggunakan solusi-solusi yang sudah ada di Alibaba, workload kita ada di Alibaba, kita juga pengen activate DC DRC. Nah, ini juga Alibaba sudah sangat membantu. Beberapa produk ini sudah berdiri di atas 2 zone yang berbeda. Kalau ECS tadi masih berdiri di atas 1 zone, sehingga kalau kita pengen ECS kita sudah terproteksi di 2 zone, maka kita harus mendesain sendiri seperti apa nih konsep DR-nya. Tetapi produk-produk lain, mostly yang native, ini sudah berdiri di atas 2 zone. Artinya kalau 1 zone terjadi outage, maka tanpa kita perlu ngapa-ngapain, nggak perlu ada effort, ini otomatis sudah di file over dari primary zone ke secondary zone. Contohnya apa? Contohnya load balancer.
Kalau kita menggunakan load balancer, kita bisa pilih apakah load balancer ini akan berada di single zone atau di multi zone. Kalau sudah multi zone, zone ini outage, maka LB kita masih bisa diakses tanpa adanya outage di LB kita. Contoh lainnya apa? Biasanya kalau kita develop aplikasi kan ada 3 tier gitu ya. Dari LB, kemudian dari aplikasi di hosting di ECS, kemudian ada database. Selain itu biasanya kita menggunakan OSS untuk hosting static file kita. Kalau LB sudah tersedia yang multi AZ, 2 AZ. Satu AZ outage, dia langsung di file over ke AZ berikutnya. Turun ke bawah ada ECS. Nah, ECS ini karena dia hanya berdiri di atas satu zone, maka kita mesti desain nih kira-kira biar ECS ini kalau satu AZ outage, ECS ini masih bisa berjalan, gimana caranya? Yang paling simpel adalah di bawah LB kita bisa create 2 instance, di mana 2 instance ini berdiri di 2 zone yang berbeda, misalkan zone A atau zone B. Sehingga kalau terjadi outage, LB-nya masih oke, kemudian ECS-nya sebagai web server kita juga masih oke di salah satu AZ, sehingga aplikasi kita juga aplikasi kita tidak outage, walaupun ada penurunan performa ya, karena jumlahnya berkurang dari 2 katakanlah menjadi hanya 1. Kemudian di level database seperti apa? Di level database kita juga punya opsi untuk menggunakan database yang sudah disediakan oleh Alibaba, baik RDS maupun PolarDB, di mana database ini kita bisa memilih RDS yang berjalan di 2 AZ yang berbeda atau multi AZ. Biasanya primernya di AZ A, misalkan, kemudian slave-nya ini ada di AZ B. Kalau AZ A terjadi outage, misalkan karena faktor bencana alam, faktor anything ya, ini nggak bisa diakses sama sekali, maka database kita akan langsung di-eval over dari A ke B tanpa ada human effort. Kemudian dari si aplikasi juga tidak perlu mengupdate atau mengubah connection string-nya, sehingga ini akan seamless. Kemudian di OSS kita juga punya opsi untuk memiliki OSS yang direplicate ke multi AZ, sehingga ini lebih resisten terhadap outage di salah satu availability zones. Ada banyak service lain yang bisa kita pilih, untuk mendapatkan availability yang lebih tinggi dengan melibatkan 2 AZ yang berbeda. Oke. Nah, selanjutnya, kalau saat ini workload yang kita bangun masih ada di on-prem, kira-kira solusinya bakal seperti apa? Oke. Nah, kalau di on-prem, kita bisa menggunakan hybrid namanya. Primary masih di kita, primary-nya masih di on-prem, kemudian DR-nya kita sudah menggunakan Alibaba Cloud. Benefitnya apa? Salah satu benefitnya adalah pada saat terjadi outage dengan server kita yang ada di on-prem, maka data kita tidak benar-benar lost. Ini salah satu benefit kalau kita menggunakan remote backup. Bayangkan jika production dan backup ada di satu server yang sama atau ada di satu data center yang sama. Jika kerusakannya masih berupa software gitu ya, mungkin tidak akan mempengaruhi. Tetapi jika kerusakannya sudah entire hardware-nya atau bahkan data center-nya, maka potensi kehilangan production data dan backup data ini sangat besar. Oleh karena itu, maka memiliki backup di remote site ini sangat dianjurkan. Jadi production kita masih di on-prem, sedangkan backup file kita ini kita bisa store di Alibaba Cloud. Nah, produknya apa aja yang bisa kita gunakan untuk membangun seperti ini? Produknya kita masih menggunakan pendekatan yang sama dengan solusi backup restore yang biasa kita pakai di on-prem. Di sini saya hanya memindahkan dari tadinya storage yang kita gunakan untuk menyimpan data hasil backup kita di on-prem, kita pindahkan ke
Alibaba Cloud. Di Alibaba Cloud kita punya satu service namanya Object Storage Service. Ini adalah storage yang sangat recommended untuk menyimpan data-data kita. Kenapa? Karena OSS ini memiliki data durability SLA-nya ya, itu sebesar 99,999 sampai 11 kali 9 atau 11/9. Artinya apa? Artinya potensi kehilangan data jika kita menyimpan data di OSS ini sangat kecil. Itu satu. Potensi kehilangan datanya sangat kecil. Kemudian secara cost, OSS juga memberikan cost yang sangat efisien. Dengan OSS, kita tidak perlu lagi menentukan berapa storage capacity yang akan kita gunakan untuk menyimpan backup kita. Kenapa? Karena di OSS kita bisa menyimpan data virtually unlimited ya. Sebesar apapun data yang akan kita simpan, ini OSS sudah ready lah. Kita tidak perlu lagi menentukan alokasinya. Dan kerennya, kita hanya perlu membayar sesuai dengan besarnya data yang kita simpan di OSS. Kalau kita hanya simpan 100 GB, kita hanya perlu bayar 100 GB. Kalau kita butuhnya 1 tera, kita hanya perlu bayar 1 tera. Itu satu dari sisi, itu yang kedua ya, dari sisi cost. Kemudian yang ketiga, dari OSS juga memberikan berbagai macam tipe dari OSS itu sendiri. Ada standar, ini bagus untuk jika kita aktif untuk menyimpan atau mengambil datanya. Kemudian ada infrequent access, kemudian ada archive, tipe archive juga. Dari standar sampai ke archive, ini harga per gigabyte-nya ini semakin murah. Artinya kalau data kita kan semakin lama biasanya nggak diakses gitu ya, semakin kecil kemungkinan untuk diakses. Nah, kita bisa create satu life cycle rule untuk memindahkan data-data kita yang lama dari satu tipe OSS ke tipe lainnya. Sehingga secara cost ini juga akan semakin rendah harganya. Misalkan data sampai dengan 6 bulan itu kita simpan di standar OSS sehingga kita bisa bisa upload dan download kamu saja. Kemudian data yang sudah berumur 6 sampai 1 tahun kita pindahkan ke infrequent access. Nanti akan memberikan cost yang lebih rendah. Kemudian data yang berumur sudah lebih dari 1 tahun kita pindahkan ke archive. Ini bisa otomatis, kita tinggal setup rules-nya aja. Nanti data kita otomatis akan pindah dari tipe OSS 1 ke tipe OSS lainnya. Sehingga secara cost juga nanti akan lebih efisien. Kemudian OSS ini kita bisa juga integrasikan dengan Cloud Storage Gateway. Ini semacam gateway yang kita pasang di on-premise kita. Cloud Storage Gateway ini bisa berkomunikasi dengan server kita, baik dengan server on-prem, baik melalui protokol ISKC maupun NFS. Nah, OSS dan Cloud Storage Gateway tentunya membutuhkan alat bantu untuk mengatur kapan backup itu akan dijalankan, frekuensinya, kemudian retensinya, kemudian targetnya apa. Nah, ini kita bisa menggunakan third party tools yang mungkin sudah terbiasa kita gunakan. Mungkin kita mau menggunakan Comfort atau menggunakan produk-produk lainnya. OSS, kemudian Storage Gateway hanya menggantikan kebutuhan storage yang tadinya kita harus invest di on-premise kita. Oke. Kemudian kita juga punya DTS atau Data Transmission Service, di mana dengan DTS ini kita bisa mereplicate, bisa mentransmisikan database kita, RDBMS kita maupun NoSQL kita dari on-prem ke Alibaba Cloud. Bedanya adalah karena ini backup-nya di level aplikasi, di level data, maka kita harus punya satu database server di cloud yang harus jalan ya, harus running, sehingga
ini bisa menerima sinkronisasi dari on-prem ke cloud. Oke. Kemudian kalau misalkan nih saya pengen membuat solusi backup restore dari on-prem ke Alibaba Cloud, namun saya tidak punya softwarenya, saya tidak punya third-party tools yang akan memanage solusi backup ini. Oke, nggak perlu khawatir karena di Alibaba Cloud ini ada solusi namanya Hybrid Backup Recovery. Dengan Hybrid Backup Recovery kita bisa melakukan backup baik workload kita yang ada di data center kita di on-premises maupun yang ada di cloud. Apa aja yang bisa di backup? Kalau di on-prem ini bisa melakukan file level backup. Kemudian ada NAS system backup. Kemudian ada SQL server. Ini bisa di backup ke Alibaba Cloud menggunakan HBR solution. Juga kita bisa melakukan backup di VMware di level VM. Jadi dengan solusi ini maka kita bisa mendapatkan solusi disaster recovery dengan investasi atau cost yang sangat rendah. Kenapa? Tadi itu contohnya di OSS secara cost ini kita hanya dihitung dari per gigabyte yang kita butuhkan, kita tidak perlu mengalokasikan satu server sehingga costnya lebih rendah. Oke. Kemudian next solusi berikutnya kalau kita pengen mendapatkan RPO yang lebih baik dari backup restore, maka kita bisa menggunakan pendekatan pilot light atau cost time pay. Desainnya kira-kira seperti apa? Kita bisa lihat di sini desainnya. Katakanlah production kita ada di on-prem, kemudian aplikasi kita ini terdiri dari 3 tier ya. Ada load balancer, kemudian ada web tier, kemudian ada application tier, kemudian ada database tier. Di mana kita sudah mendesain bahwa seluruh perubahan data di aplikasi kita itu hanya akan tersimpan di database. Artinya apa? Artinya sebenarnya yang perlu kita maintain untuk kebutuhan DCDRC adalah database-nya. Contohnya misalkan, realnya misalkan. Kalau saya beberapa kali membantu customer, dia pengen membantu solusi DCDRC untuk SAP mereka. Saya tidak expert di SAP, tetapi informasi yang saya dapatkan, seluruh perubahan data ini akan disimpan di HANA DB dari SAP itu sendiri. Sedangkan subrouternya, kemudian application-nya, ini cenderung tidak banyak mengalami perubahan. Dia hanya akan mengalami perubahan kalau kita melakukan perubahan konfigurasi di SAP-nya. Tetapi kalau untuk transaksinya, user activity-nya, semua akan tersimpan di database. Nah, kalau kita punya aplikasi dengan tipikal seperti ini, dan kita pengen membangun suatu DR solution dengan cost yang terbatas, kemudian RPO juga lumayan cepat gitu ya, nggak terlalu lama, maka kita bisa menggunakan solusi pilot light. Di mana kalau kita lihat di sini, seluruh traffic ini masih mengarah ke on-prem kita, masih mengarah ke DC kita, semuanya gitu ya. Tetapi di sisi lain, di sisi Alibaba Cloud, kita juga sudah menyiapkan infrastrukturnya sebenarnya. Dari mulai load balancer-nya, subrouter-nya misalkan kalau di SAP, kemudian web tier-nya, kemudian application tier-nya, cuma ini dalam kondisi tidak nyala. Ini power off. Sehingga secara cost ini lebih rendah atau bahkan kita bisa menghilangkan cost sama sekali kalau misalkan ini baru tersedia di level image nih, belum menjadi instance sehingga cost-nya akan bisa diabaikan lah. Kemudian yang perlu kita maintain adalah perubahan data di level database. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan tools yang tersedia di database engine yang kita gunakan, atau kita juga bisa menggunakan solusi dari Alibaba Cloud. Tadi sempat disinggung, kita punya DTS, di mana dengan DTS kita bisa mensinkronisasikan database dari source ke destination. Tidak hanya dari Alibaba ke Alibaba, tetapi bisa juga dari on-prem kita ke Alibaba Cloud, atau juga dari cloud provider lain ke database kita yang ada di Alibaba Cloud.
Sehingga jika terjadi update di MindDB kita, maka database yang ada di DRC ini sudah terupdate. Lalu gimana kalau terjadi saat outage di sini? Nah, kalau terjadi outage di on-prem kita, apa yang perlu kita lakukan adalah kalau ini sudah disiapkan, maka kita tinggal menyalakan LB-nya, kemudian webnya, kemudian aplikasinya. Baru setelah itu kita melakukan pointing DNS-nya nih, yang tadinya mengarah ke on-prem kita, nanti kita arahkan ke DRC kita yang ada di Alibaba Cloud. Sehingga nanti seluruh traffic akan mengarah ke sini, dan ini juga sudah ready untuk melayani user kita. Berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, ini tergantung nih. Pertama, kita lihat paling bawah. Database-nya yang jelas ini sudah near real time ya. Ini tergantung dari tools-nya. Tapi ini near real time lah. Artinya data ini sudah synchronize, kita tidak kehilangan data sama sekali. Oke. Ini outage jam 12, ini data di jam 12 kurang sekian detik atau 1 menit, ini sudah ready di sini. Oke. Kemudian karena di load balancer, web tier, dan application tier tidak menyimpan data sama sekali, maka di sini tidak ada data loss gitu kan. Maka recovery point objektifnya itu near zero, tetapi recovery time objektifnya itu selama kita menyiapkan 3 server ini. Power on di Alibaba Cloud tidak butuh lama, kita hanya makan waktu kurang dari 1 menit. Yang mungkin agak sedikit membutuhkan waktu adalah propagasi DNS. Tetapi kalau ini hanya untuk intranet, aplikasi intranet, mungkin ini bisa diabaikan lah. Kalau intranet kan propagasinya akan lebih cepat. Ini kalau publik, mungkin tidak semua klien akan mengarah langsung ke DRC kita. Oke, ini dengan Pilot Lite, di mana Pilot Lite secara RTO dan RPO ini lebih rendah daripada PKP Store, tetapi secara cost ini juga sedikit lebih tinggi daripada backup dan restore. Kemudian saya pengen RTO, RPO lebih rendah lagi nih. Cost-nya nggak apa deh, naik-naik dikit gitu ya. Maka kita bisa menggunakan solusi berikutnya. Kita bisa menggunakan metode DR namanya WAM Standby. Ini sudah hangat nih, cuma memang belum terima traffic. Bedanya apa? Bedanya kalau di Pilot Lite, yang nyala itu hanya server yang benar-benar mengalami perubahan data. Selebihnya mati. Kalau di WAM Standby, seluruh server ini sudah dalam kondisi power on, tetapi belum terima traffic. Tetapi ukurannya masih kecil karena belum terima traffic gitu ya. Ini selain sebagai DC DRC, ini juga bisa kita gunakan untuk semacam development atau UAT gitu ya. Sehingga aktivitas yang terkait dengan non-production ini bisa kita arahkan ke sini. Production kita mengarah ke sini, non-production kita bisa arahkan ke sini. Kalau terjadi di DC DRC, ini bisa langsung melayani, tinggal di switch aja di level DNS. Ini sudah ready, data sudah tersynchronize. Cuma kalau kita masih concern terhadap performance, ini kan power on, tetapi secara sizing ini masih lebih kecil dari production. Mungkin kalau productionnya misalkan 4 CPU, 8 RAM, ini hanya di DR-nya hanya 1 CPU, 1 RAM. Yang penting secara periodik kita bisa memastikan bahwa DRC kita bisa diakses dan berjalan dengan baik. Cuma memang secara spek, secara size ini lebih kecil. Nah, kalau terjadi di DRC, apa yang harus kita lakukan adalah mengubah konfigurasi DNS pointingnya dari main DC ke DRC kita tanpa harus mengubah apapun di sini. Kalau kita tidak concern terhadap performance, kita hanya tunggu propagasi domain. Setelah itu aplikasi kita bisa diakses kembali tanpa kita kehilangan data, karena data di database ini sudah tersinkronisasi. Terakhir, kalau kita pengen memang benar-benar aktif
RTO-nya nol, secara cost kita juga tidak concern gitu ya, karena emang aplikasi kita itu apa namanya revenue generator gitu ya. Maka kita bisa membangun copy atau membuat satu solusi di mana ini berjalan di multi-site, baik di data center kita maupun di Alibaba Cloud. Nanti DNS-nya kita bisa arahkan langsung ke 2 IP. Jadi DNS-nya mengarah ke IP-nya on-prem, kemudian yang satu mengarah ke IP-nya Alibaba Cloud. Atau juga kita bisa menggunakan DNS, Smart DNS, di mana kita bisa mengatur nih bebannya itu yang terbanyak kemana, kemudian yang lebih sedikit kemana dengan sistem beban. Misalkan 60% traffic kita arahkan ke on-prem kita, 40%-nya kita arahkan ke Alibaba Cloud, atau sebaliknya. Nah, dengan multi-site, kita harus memastikan bahwa seluruh data di semua layer ini konsisten ya. Di level database, kemudian di level aplikasi, ini harus konsisten. Apa aja yang bisa kita gunakan? Kalau kita lihat paling atas, LB. Kalau di on-premise kita punya LB, di Alibaba Cloud punya server load balancer. Di server running on top of operating system. Nah, di Alibaba Cloud kita punya ECS. Kita bisa tentukan OS-nya apakah Ubuntu, apakah Windows. Nah, ini sudah tersedia. Kemudian di level database kita punya RDS. Tadi seperti yang sudah disampaikan Mas Arthur, kalau kita pakai RDS, maka operation and maintenance-nya ini menjadi near zero. Kemudian kita juga tidak lagi perlu direpotkan dengan pembelian lisensi kalau misalkan database ini memerlukan lisensi. Nah, untuk sinkronisasinya kita bisa menggunakan tools atau fitur yang disediakan oleh database engine yang kita gunakan, misalkan dengan always on atau dengan MySQL replika gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan DBS untuk mensinkronisasikan data yang ada di database on-prem ke database yang ada di Alibaba Cloud. Nah, untuk membuat replikasi menjadi lebih secure, kita bisa menggunakan dedicated line. Di Alibaba Cloud ada 2 opsi nih yang bisa kita gunakan terkait dengan dedicated line. Bisa menggunakan site-to-site VPN maupun menggunakan Express Connect. Oke. Kira-kira itu pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan kalau kita mau membangun solusi di CDRC untuk memastikan bahwa availability dari aplikasi kita tuh tetap terjaga. Kita punya 4 pilihan, di mana pilihan tersebut bisa mengakomodasi kita berdasarkan RTO dan RPO yang kita butuhkan. Nah, kalau teman-teman semua pengen tahu lebih detail mengenai solusi disaster recovery di Alibaba Cloud, kemudian referensi arsitekturnya, teman-teman bisa scan di QR code ini. Nanti QR code ini akan mengarah ke product documentation dari Alibaba Cloud mengenai disaster recovery. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kembali ke Darlene. Oke. Mungkin sesi hari ini cukup sampai di sini dan webinar hari ini tiba sampai di akhir acara kita. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu join our crisis management webinar. Benar-benar inspiring banget semangat teman-teman, dan juga thank you Arthur dan juga Roy yang sudah membantu menjadi speaker hari ini. Semoga our sharing and their sharing is very insightful for you. And I hope you guys have a good day dan juga stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di our next webinar. Thank you Arthur. Selamat sore, terima kasih. Sore. Terima kasih semuanya.